Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya, silahkan kalian menyimak video berikut ini. Materi yang akan kita bahas pada kelas 12 yang pertama, bab 1, korespondensi surat lamaran pekerjaan. Bab 2, perjalanan bangsa dalam teks sejarah. Bab 3, aktualisasi redaksi dalam teks editorial. Yang bab 4, dunia pengarang dalam sebuah novel. Bab 5, artikel seputar kesehatan. Bab 6, kritik dan esai sastra. Bab 7, penilaian buku fiksi dan non-fiksi. Tujuan pembelajaran dari bab pertama atau korespondensi surat lamaran pekerjaan. 1. Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. 2. Mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 3. Menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. 4. Menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Bab 1, korespondensi surat lamaran pekerjaan. Yang akan dibahas dalam bab 1, yang A, pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. B, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. C, simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. D, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. E, penyusunan surat lamaran pekerjaan. Bagian A, pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan dibuat sendiri oleh si pelamar. Kemudian, fungsi surat lamaran pekerjaan. A, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. B, sebagai media atau alat komunikasi. C, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae, dan surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. A, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan dari media cetak atau media massa. B, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. C, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Di sini ada contoh surat lamaran pekerjaan yang diperoleh dari iklan di harian Kompas atau dari media massa. Selanjutnya ada juga contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri dan surat lamaran pekerjaan berdasarkan pengumuman yang ditempel. Ketiga-tiganya itu hanya beda di bagian pembuka. Bagian B, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan.
Isi surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang ditulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Di pojok kanan atas ada tempat dan tanggal surat. Kemudian perihal dan lampiran surat, nama dan alamat tujuan, kemudian ada salam pembuka, ada pembuka surat, kemudian ada isi surat, ada penutup surat, kemudian yang ke-8 salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan. Aspek-aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pernyataan umum atau tesis dan argumentasi. Pernyataan umum atau tesis berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Sementara itu, argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum atau tesis. C. Simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Simpulan sistematika dan unsur-unsur surat didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang dapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan identitas pelamar, serta salam pembuka dan salam penutup. Jadi salam pembuka dan salam penutup harus ada ya. Yang D. Unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. 1. Ketepatan pilihan kata. 2. Kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. 3. Kepaduan paragraf. Dan yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. E. Penyusunan surat lamaran pekerjaan. Cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sebagai berikut. 1. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Pergunakan bahasa formal karena surat lamaran pekerjaan termasuk jenis surat resmi. 2. Tulislah dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele dalam menulis surat lamaran pekerjaan, karena surat lamaran pekerjaan menampilkan jati diri seseorang. 3. Surat lamaran pekerjaan ditulis manual menggunakan tangan di atas kertas bergaris atau folio. Tulisan harus jelas, bersih, dan tidak ada coretan. Selain itu, bisa juga dibuat dengan cara diketik, tergantung instansi yang meminta. 4. Perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Jika Anda salah menulis, sebaiknya tulis ulang pada kertas baru. 5. Isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Dokumen pendukung misalnya ada ijazah terakhir, kemudian misalnya ada fotokopi KTP, ada pas foto, kemudian juga misalnya ada daftar riwayat hidup. 6. Lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. 7. Pelamar menyebutkan dirinya bukan dengan kata ganti kami, melainkan saya. Selanjutnya, tips sukses saat wawancara melamar pekerjaan. 1. Jangan terlalu aktif berbicara kecuali diminta. 2. Jangan menjelek-jelekan orang atau pihak lain. 3. Berpakaian dan bersikap dengan sopan dan wajar. 4. Percaya diri dan selalu tampak siap. 5. Memasuki dan meninggalkan ruang dengan salam.
Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.